Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini massa nyaris membakar sebuah mobil yang menabrak hingga tewas seorang bocah berusia 5 tahun di jalan lintas Pantai Timur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Jadi ini adalah sebuah video yang sempat viral di mana saat peristiwa terjadi, korban bersama ibunya berboncengan mengendarai sepeda motor. Tiba-tiba korban ini ditabrak dengan mobil jenis minibus dengan kecepatan yang cukup tinggi, di mana hingga korban tersangkut dan juga sang ibu korban pun juga sempat terpental, di mana pengemudi yang panik mencoba untuk kabur sehingga memicu kemarahan puluhan massa dan mengejar pengendara mobil hingga tertangkap di Kecamatan Labuhan Maringgai. Ya, untuk mengetahui peristiwa ini secara keseluruhan, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ibtu Bima Alif Cesar Gumilang, Kasat Lantas Polres Lampung Timur. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi, Mas Bayu, Mbak Maria. Salam sehat. Baik. Salam sehat selalu, Pak. Pak, jadi ending dari peristiwa ini, proses hukumnya bagaimana? Kemudian kondisi korban bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Mbak Maria dan Mas Bayu atas kesempatannya. Pada saat mungkin sudah rekan-rekan sekalian sudah pada melihat videonya dan mungkin sudah garis besar sudah mengetahui kronologinya bagaimana. Dan saya menjelaskan sedikit untuk proses hukumnya. Pada saat itu juga pelaku itu sempat lari kan, terus mengamankan diri ke Polsek Labuhan Maringgai. Dan akhirnya pada saat itu juga dari gabungan dari Mapolsek Labuhan Maringgai dan personil Mapolres Lampung Timur itu mengamankan barang bukti dan pelaku langsung dibawa ke Mapolres, dan sampai saat ini tersangka sudah ditahan dan proses hukum tetap berlanjut. Begitu, Mbak. Pak, tapi apakah keterangan yang disampaikan oleh pelaku ini kepada pihak kepolisian seperti apa, Pak? Baik, kalau keterangan yang diberikan oleh pelaku pada saat kita melaksanakan pemeriksaan, memang dia merasa dan tahu telah terjadi kecelakaan dan menabrak posisi belakang dari motor ibu tersebut dan yang membonceng anak. Dan dia karena merasa gugup, akhirnya dia sempat sebenarnya itu gini, Mbak. Pada saat kendaraan Fortuner tersebut itu menabrak belakang, itu kendaraan sepeda motor itu sempat jatuh. Dan mobil itu sempat berhenti sebenarnya. Sempat berhenti, dan akhirnya warga itu berhasil menolong ibunya, pengendara tersebut. Tapi pada saat itu juga, mobil Fortuner itu sempat mundur, sebenarnya pengen menghindar karena takut di masa warga. Jadi, karena mungkin perkiraannya kurang pas, ternyata dia memacu kendaraan Fortunernya itu dengan kencang sekali sehingga tidak bisa menghalau, dan akhirnya motor tersebut terseret hingga sekitar 1 sampai 1,5 kilometer. Dan di dalam motornya itu ternyata masih ada anak dari pengendara sepeda motor tersebut. Gitu, Mbak. Iya. Oke. Pak, ketika peristiwa menabrak tadi gitu ya, itu apakah dikarenakan si pengemudi minibus ini kurang konsentrasi atau mungkin ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya terjadi tabrakan tersebut? Oke, baik, Mas. Kemarin sempat kita berpikir seperti itu kan, mungkin terpengaruh alkohol atau dia terpengaruh karena obat-obatan terlarang. Nah, pada saat itu juga, pada saat tersangka itu sampai ke Mapolres Lampung Timur, kita melaksanakan pengecekan urin, dan alhamdulillah pada saat itu juga hasilnya pun negatif. Jadi tidak dalam terpengaruh obat-obatan maupun minuman keras. Dari tersangka tersebut masih sadar gitu, Mas. Oke, artinya ini human error begitu ya, Pak. Tapi pada saat menabrak itu ada data tidak ya? Berapa kecepatan dari pelaku ini, Pak? Kecepatan kendaraan pada saat menabrak itu rata-rata 60 sampai 80 km per jam, Mbak. Pada saat menabrak awal itu. Nah, pada saat menabrak awal terus akhirnya sempat berhenti dan motor terseret, nah itu kecepatan lumayan tinggi 80 sampai 90 km per jam. Begitu, Mbak. Oke.
Nah, soal amuk massa ini Pak, masyarakat yang mengejar si mobil ini terjadi dalam radius berapa jauh dari lokasi kejadian? Sempat mengejar juga iya. kan ya Pak ya? Iya, jadi kalau radius sih kira-kira itu hampir 5 sampai 6 kiloan gitu Mas. Karena kalau seandainya dari TKP sampai motor itu terlepas itu sekitar 1,5 kilo. Nah, pada saat pelaku itu dikejar oleh masyarakat, dia merasa ketakutan dan akhirnya dia berhenti ke Mapolsek Labuhan Maringgai untuk mengamankan diri. Jadi memang sih kemarin ada pemberitaan, ada yang sempat mau membakar dan mau menghakimi dari tersangka tersebut. Tapi untuk menghakimi tersangka tersebut, alhamdulillah tidak terjadi karena sudah diamankan oleh anggota dari Mapolsek Labuhan Maringgai. Namun kalau mungkin Mbak Maria dan Mas Bayu juga sudah melihat kendaraan itu sempat mau dibakar dan mau dihancurkan, tapi alhamdulillah hanya dihancurkan saja. Langsung cepat-cepat kita mengamankan barang bukti dan tersangka ke Mapolres Lampung Timur, gitu Mbak. Itu adalah warga sekitar wilayah tersebut atau sebenarnya pengendara yang lewat sih Pak? Itu warga asli dari Kecamatan Pasir Saksi Mbak, di Kabupaten Lampung Timur. Dia memang dia lagi bermain di tempat kawannya. Kebetulan kawannya itu ada kafe gitu kan, baru buka kafe di daerah wilayah Sri Bawono, dan itu dia mau pulang kembali ke rumahnya di Pasir Saksi begitu. Oke. Baik, Pak, dari kronologi dan juga cerita panjang tadi, kemudian pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini apa Pak? Pasal yang disangkakan untuk pelaku tersebut yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, Mbak. Karena berdasarkan kelalaiannya dia sebagai kendaraan mengakibatkan korban meninggal dunia, begitu. Baik, Pak Bima, terima kasih atas waktunya pagi hari ini juga Terima kasih, Pak informasinya. Kasat. Salam sehat selalu, Ya. Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maria, Mas Bayu.